Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi Anda semua di pertemuan atau perkuliahan pada pertemuan ke-6, di mana pertemuan hari ini akan kita bahas sesuai dengan materi yang ada di dalam buku pengantar bisnis atau dasar-dasar bisnis. Untuk mempercepat pemahaman ini, saya selalu mengingatkan Anda mendampingi, Anda harus berdampingan dengan buku pengantar bisnis atau buku literatur dasar-dasar bisnis, sehingga apa yang saya sampaikan Anda bisa paham dengan materi tersebut. Dalam hal ini, pertemuan yang ke-6 ini akan bahas masalah pengertian dan bentuk-bentuk usaha di Indonesia. Itu yang Anda perhatikan, ya, bentuk usaha di Indonesia dan pengertiannya. Dalam hal ini, perusahaan diatur sesuai Undang-Undang nomor 3 tahun 1982, yang isinya adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pasti setiap para pelaku ekonomi mendirikan suatu usaha, harapannya, tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan. Itu yang mendasar. Selanjutnya masalah pengusaha, ya, pengusaha itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1982. 1982. Pengusaha adalah setiap orang atau perorangan atau persekutuan atau berbadan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Jadi itu yang dimaksud dengan pengusaha diatur sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1982. Dalam hal ini, ya, Anda harus paham maksud dari bentuk-bentuk usaha di Indonesia. Jadi perusahaannya sudah tahu, perusahaannya diatur sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982, dan juga pengusahanya diatur di nomor 1, Undang-Undang nomor 1 tahun 82. Untuk membahas bentuk-bentuk usaha di Indonesia, ya, di dalam materi ini, bentuk usaha, bentuk hukum perusahaan bisa perorangan, bisa bentuk badan hukum, ya. Yang bentuk perseorangan bisa berizin dan tidak berizin, ya. Kok bisa begitu? Oh, banyak contohnya perseorangan, ya. Yang berizin tuh seperti UD, dokter, praktek dokter, terus usaha-usaha yang lainnya. Yang berbadan hukum jelas, ya, prosedurnya harus melalui notaris untuk menetapkan akte pendiriannya. Contohnya perusahaan yang bentuk firma, CV, perjan, perseroan, perum, PT, koperasi, yayasan. Jadi bentuk-bentuk usaha di Indonesia yang diatur di dalam undang-undang, ya, undang-undang perindustrian dan sebagainya, ya. Yang perlu Anda ketahui, bentuk-bentuk usaha di Indonesia seperti yang saya jelaskan di screen tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan
materi ini, pengertian dan bentuk-bentuk usaha di Indonesia Anda cukup jelas. Mungkin kalau kurang jelas bisa disampaikan suatu pertanyaan. Kalau tidak, bisa saya akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.